Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat, wabarakatuh. kepada Bapak Taufikullah Dahlan MPD selaku dosen mata kuliah tematik 3 dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kami dari kelompok 1 di sini akan menganalisis buku guru dan buku siswa mengenai tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di kelas. Nah, sebelum itu di sini saya Dia Widya Putri selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Pertama itu ada Husni Aulia, kedua ada Sita Darajatin, ketiga ada saya sendiri Dia Widya Putri, keempat ada Siti Nur Aisyah, kelima Neng Nurlita Alfiani, keenam ada Ana Kamilia, ketujuh ada Francisca Kafan. Nah, untuk mempercepat waktu, marilah kita memulai pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saudari Ana. Kepada Ana saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis buku guru dan buku siswa Sekolah Dasar kelas 3 tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Yang poin pertama ada pemetaan kompetensi dasar yang memuat setiap pada mata pelajaran. Yang pertama PPKN. Menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, matematika. Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi, hitungan, dan bilangan cacah. Kemudian, SDBP yaitu mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Kemudian bahasa Indonesia yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Kemudian yang kedua, hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Poin pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Pada buku guru dan buku siswa tema 1, subtema 1, sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa, tema 1, subtema 1, pada pembelajaran 1, telah mampu memuat standar yang ditetapkan, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, seperti ayo bernyanyi cicak-cicak di dinding. Yang kedua, relevansi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Misalnya dari tujuan pembelajaran dalam subtema 1, pembelajaran 1 yaitu melalui kegiatan membaca, siswa dapat menyebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya tujuan pembelajaran,
Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, kesesuaian dengan perkembangan kognitif siswa. Usia kelas 3 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa yang kelihatan nyata atau konkret. Jika dilihat pada buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa, karena telah menyajikan banyak gambar-gambar yang dapat diamati oleh siswa. Hal itu disajikan agar memudahkan siswa untuk berpikir konkret dan mempermudah siswa untuk dapat memahami materi dengan cepat. Contohnya, ayo mengamati. Mengamati ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Kemudian yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata-kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa seperti ayo bernyanyi, ayo mengamati, ayo berkreasi, ayo renungkan, ayo membaca, ayo bermain peran, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih, serta ayo bercerita. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 1. Kemudian, kesesuaian materi dengan nilai sosial. Pada buku tema 1, subtema 1 tidak terdapat materi dengan nilai-nilai sosial. Tetapi siswa juga diajarkan untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah melalui kegiatan berikut. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mengenalkan ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup. Kemudian yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di buku siswa tidak dicantumkan sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan apresiasi yang lebih luas sehingga mampu memaknai apa yang akan dipelajari di dalam buku siswa pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Perlunya tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan, dan siswa juga dapat mengukur dirinya sendiri apakah telah mampu mencapai apa yang telah diamanatkan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi, sangat penting untuk memunculkan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat berusaha mencapainya. Berikut adalah contoh tujuan pembelajaran yang terdapat di buku guru tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Uraian kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 1, tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar, dan yang lainnya. Poin ketujuh yaitu tahapan pembelajaran. Dalam tahapan pembelajaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apresiasi, yang kedua inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan satu hari. Di dalam buku siswa pada tema 1, subtema 1, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtun dan sesuai. Contohnya sebagai berikut: pengenalan materi. Dari gambar tersebut dapat dilihat yaitu pengenalan materi
Diajarkan dengan cara meminta siswa untuk membaca teks cerita tentang makhluk hidup di sekitar kita. Kemudian, siswa diminta untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kegiatan inti, kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Selain itu, kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam rangka pengembangan sikap, maka seluruh aktivitas mempelajari berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas melalui afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan dalam tema 1, subtema 1, siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran. Akan tetapi, guru juga perlu memberikan penekanan-penekanan terhadap apa yang telah dipelajari siswa, pengetahuan siswa lebih akurat. Contohnya seperti kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mempraktikkan berbagai cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ke-8, menarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan menarik. Dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang menambah wawasan. Kemudian yang poin 9, ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 1. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuannya, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap penanaman, sikap sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Contohnya, ayo berlatih. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Yang ke-10, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di atas maka dapat dilihat bahwa buku siswa kelas 3, tema 1, subtema 1 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami. Kemudian yang ke-11, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan, dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Contohnya, di dalam mata pelajaran IPA diberikan untuk gambar nyata bagaimana makhluk hidup berkembang biak. Kemudian analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, memiliki 9 aspek. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan sudah sesuai. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti sudah sesuai. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar sudah sesuai. Yang keempat, kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan lokasi sudah sesuai. Kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa sudah sesuai. Memuat informasi tentang strategi penggunaan buku sudah sesuai. Informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu sudah sesuai. Yang ke-8, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik sudah sesuai. Dan yang ke-9, memuat informasi
tentang penerapan penilaian autentik dan sudah sesuai. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ana yang telah membacakan subtema 1. Lanjut materi pada subtema 2 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai buku guru pada subtema 2. Nah, di sini subtema 2 itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Setelah dianalisis, pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan itu sudah terdapat dalam tema 2 tema 1 subtema 2 sudah sesuai dengan SKL. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti dari semua pembelajaran adalah sesuai dengan kompetensi inti. Kesesuaian dengan kompetensi dasar itu juga sudah sesuai dalam pembelajaran yang sudah berkompetensi dasar. Yang keempat, ada kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial. Dan B, alokasi waktu itu juga sudah sesuai dengan kecukupan konsep dan waktu. Kelima itu ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari A, pola pikir, B, karakteristik siswa. Kedalaman dalam materi yang terdapat pada tema 1 subtema 2 ini sudah sesuai karena siswa hidup tidak lepas dari kesehatan. Seperti yang judul subtema 2 itu ada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keenam itu memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Nah, di dalam subtema 2 ini sudah terdapat informasi mengenai berbagai strategi penggunaan buku. Ketujuh itu ada informasi keterpaduan, penerapan model pembelajaran tematik terpadu itu sudah dianalisis pada setiap pembelajaran sudah menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang sesuai. Kedelapan itu memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Nah, dari pembelajaran 1 sampai 6 pada subtema 2 ini sudah menerapkan pendekatan saintifik. 9 itu ada memuat informasi tentang penerapan, yaitu penerapan autentik. Sudah diterapkan pada setiap pembelajaran. Nah, subtema 2 dijabarkan ke dalam 6 pembelajaran dan setiap pembelajaran memuat beberapa materi pembelajaran. Berikut uraian mengenai materi yang terdapat dalam setiap pembelajaran. Pertama itu dalam pembelajaran 1 itu terdapat berdiskusi, berkreasi, menulis gagasan pokok dari hasil diskusi membaca teks. Menulis gagasan pokok dari teks yang dibaca, mendokumentasikan dari hasil kegiatan yang dikirimkan kepada guru. Dari pembelajaran 2 itu ada makhluk hidup yang bergerak. Dan pembelajaran 3 itu ada berdiskusi, membaca teks, dan ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya pembelajaran 4 ada mengamati poster mengenai bermain kuda-kudaan, menuliskan gagasan pokok dan pesan yang ingin disampaikan dalam poster tersebut, mengerjakan soal tentang bermain kuda. Kelima itu ada pembelajaran 5, mengamati gambar, bersepeda, dan olahraga, serta menjawab soal sesuai dengan teks yang diamati. Yang keenam itu ada pembelajaran 6, berdiskusi tentang gambar, langkah-langkah kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, materi mengenai subtema 2 buku siswa akan dijelaskan oleh Saudari Siti. Kepada Siti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku siswa pada tema 1 subtema 2.
Yang pertama, kesesuaian materi dengan standar kompetensi lulusan. Buku siswa tema 1 subtema 2 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan. Hal tersebut terlihat pada tema 1 subtema 2 mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 telah mampu membuat standar kompetensi lulusan. Pada pembelajaran 1 dan 2 berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang ditunjukkan pada pembelajaran 2 dalam bentuk mengamati wawancara. Sedangkan pada pembelajaran 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia juga terdapat dalam gerakan Ayo Menari, tari tepuk tangan yang dapat membantu kita beraktivitas yang ditunjukkan dengan berkelompok membuat sebuah gerakan tari. Untuk pembelajaran 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia yang disajikan dalam bentuk teks makanan dan kesehatan. Dan pembelajaran 5 tentang menjaga kesehatan, yaitu salah satunya adalah menceritakan olahraga kesukaan para siswa. Yang terakhir, pembelajaran 6 tentang membiasakan hidup sehat dari mulai bangun tidur sampai melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah sesuai dengan kompetensi inti. Misalnya dapat dilihat dari pembelajaran 2 dan 4, siswa mengidentifikasi pentingnya menjaga makanan dan kesehatan, salah satunya dengan cara berolahraga. Di sini menunjukkan bahwa materi sesuai dengan kompetensi inti, yaitu untuk siswa memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab dengan melakukan dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Dilihat dari buku siswa kelas 3 tema 1 subtema 2, pada pembelajaran 3 terdapat yang materi yang sesuai dengan kompetensi dasar. Salah satunya ada pada kegiatan melakukan contoh gerakan tari tepuk tangan sambil bernyanyi. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Materi yang terdapat pada buku siswa kelas 3 tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat terlihat pada pembelajaran 2. Pembelajaran 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, salah satunya dengan kegiatan bersepeda dan berolahraga, yaitu salah satunya bermain bola. Yang kelima, cakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pada tema 1, subtema 2, materi yang disajikan memiliki konsep akan suatu yang menjadikannya esensial. Untuk alokasi waktunya tidak ditampilkan atau tidak tercantum pada buku siswa. Yang keenam, tahap pembelajaran. Di dalam tahap-tahap pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apersepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup. Dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari, di dalam buku siswa pada tema 1 subtema 2 pembelajaran 2, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut yang sesuai. Contohnya seperti pada pengenalan materi, gambar di bawah ini menunjukkan sebagai pengajar pembelajaran kepada siswa untuk mengerjakan atau menuju ke materi selanjutnya dengan mengulas pembelajaran sebelumnya dan mendiskusikan dengan teman sebangkunya. Pada kegiatan intinya, kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Lalu kesimpulannya yaitu materi dalam buku siswa tema 1 subtema 2, pembelajaran 1 hingga 6, yaitu siswa harus mau menganalisis, memahami, menyimpulkan, mengomunikasikan, menulis, menjawab pertanyaan, dapat memecahkan masalah, dan menyelesaikan masalah dengan tugas atau kolom yang telah disediakan dengan menumbuhkan sikap penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk peserta didik. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3 tema 1 subtema 2, materi yang disajikan dengan gambar yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan materi sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilakukan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa yaitu seperti ayo mengamati, ayo berkreasi, ayo renungkan, ayo membaca, ayo bermain peran, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih.
Yang kesembilan, ketersediaan soal dan latihan. Di setiap pembelajaran terdapat latihan dan soal. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misalnya saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pemberian latihan oleh guru adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut dapat memahami mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Faktor lain yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa terhadap konsep-konsep yang telah diberikan oleh guru. Dan yang ke-10, kolom interaksi antara siswa dengan orang tua. Di dalam buku siswa kelas 3 tema 1 subtema 2, di setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan siswa bersama orang tua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siti yang telah membacakan subtema 2 mengenai buku siswa. Lanjut kepada subtema 3 mengenai buku guru yang akan dibacakan oleh Saudari Sita. Kepada Saudari Sita, saya persilahkan. Terima kasih kepada Dia Widya Putri. Di sini saya akan menjelaskan format analisis buku guru pembelajaran tematik 3, tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan sesuai dikarenakan subtema 3 dijabarkan ke 1-6 pembelajaran dijabarkan. Dalam setiap pembelajarannya memuat beberapa materi. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Hasil analisisnya sesuai, karena dalam pembelajaran sesuai dengan KD, misalnya mengidentifikasi pada pembelajaran 1, mengidentifikasi pertumbuhan ayam, menulis pertumbuhan dan perkembangan ayam, menggambarkan hewan sesuai imajinasi, dan menyelesaikan soal perkalian. Yang ketiga, kesesuaian dengan KD. Sesuai. Pada tema 1, subtema 3, kelas 3, dalam buku guru pada pembelajaran PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia, SBPD, dan PJOK sudah sesuai dengan KD yang telah ditentukan. Yang keempat, kecukupan materi ditinjau dari 1, cakupan konsep atau materi esensial. Yang kedua, waktu. Untuk cakupan konsep atau materi esensialnya sesuai. Sedangkan untuk alokasi waktu nggak ditulisin tapi fleksibel, jadi sesuai dengan gurunya, melihat situasi dan kondisi juga. Yang kelima, kedalaman materi ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan karakteristik siswa dalam kedalaman materi yang ditinjau dari pola pikir dan keilmuan. Yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Dalam buku guru tematik kelas 3, tema 1, subtema 3, terdapat beberapa informasi tentang strategi penggunaan buku guru. Misalnya, ada langkah-langkah kegiatan pembukaan guru, misalnya guru menyapa siswa, siswa berdoa dulu, guru ngejelasin kegiatan apa yang mau dijelasin, guru ngasih tahu informasi untuk tujuan belajarnya mau dicapai apa, terus guru melakukan persepsi. Yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu sesuai karena ada beberapa model yang ada di dalam pembelajaran. Contohnya seperti model PJBL, Project Based Learning, dan model-model lainnya. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Ia sesuai karena menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu guru untuk membuat siswa menjadi lebih paham, seperti ayo renungkan, ayo bereaksi, berkreasi, ayo bermain, ayo menulis, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, memuat informasi tentang penerapan autentik. Ia sudah sesuai
sudah sesuai dengan KD-nya. Udah, terima kasih. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Sita yang telah membacakan buku guru mengenai subtema 3. Lanjut materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Lita. Kepada Lita saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sudah menganalisis buku siswa pembelajaran tematik 3. Judulnya Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, tema 1, subtema 3, Pertumbuhan Hewan, kelas 3. Yang dianalisisnya yang pertama, kesesuaian dengan yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Pembelajaran 1 dan sampai pembelajaran 6 sudah sesuai dengan kompetensi inti pada semua pembelajaran. Terus yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai. Yang keempat, kesesuaian materi tema dengan dalam subtema 3, materi yang disampaikan dalam buku siswa sudah sesuai dengan tema. Terus ke cakupan materi, dari cakupan konsep, yang pertama cakupan konsep materi esensial, alokasi waktu, serta kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan, karakteristik. Dari subtema 3, itu sudah sesuai dengan pembelajaran 1-6. Terus yang selanjutnya keterpaduan pembelajaran kompetensi itu pada subtema 3 sudah sesuai karena materi dari tiap pembelajaran memiliki keterpaduan antar mata pelajaran yang disajikan dalam setiap pembelajarannya. Yang selanjutnya penerapan pendekatan saintifik, yaitu semua pembelajaran 1-6 sudah sesuai karena pendekatan saintifik diterapkan pada setiap pembelajarannya. Yang selanjutnya penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa, itu semua pembelajaran subtema 3, setiap pembelajarannya terdapat penilaian autentik secara signifikan. Terus yang selanjutnya kolom interaksi antara guru dengan orang tua, terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua di setiap akhir pembelajaran. Terus dalam kompetensi lulusan, pada pembelajaran 1 dan 2 berkenaan dengan mengamati sebuah pertumbuhan hewan yang telah dipaparkan dalam teks yang telah disediakan. Selanjutnya, pembelajaran 1 pertumbuhan hewan pada ayam, dan pembelajaran 2 pertumbuhan hewan pada kucing. Pembelajaran 3 berkenaan pada membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan yang telah ditentukan dalam buku siswa, yaitu hewan iklan. Untuk pembelajaran 4 berkenaan dengan mengamati gambar hewan yang berbeda-beda dan berbeda-beda pula pada cara perkembangan biaknya. Terus selanjutnya yang kelima tentang mengamati gambar daur hidup kata pada gambar dan teks bacaan yang telah disediakan. Terakhir pembelajaran 6 tentang pertumbuhan nyamuk dan mengajak orang lain untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, rumah tangga sehat pada poster yang telah disediakan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Neng Nurlita yang telah membacakan buku siswa mengenai subtema 3. Lanjut materi subtema 4 mengenai buku guru yang akan dijelaskan oleh Husni Aulia. Kepada Husni, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan menjabarkan hasil analisis tentang buku guru kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup
Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Subtema 4 dijabarkan ke dalam 6 pembelajaran dan setiap pembelajaran memuat beberapa materi pembelajaran. Pembelajaran 1, ayo mengamati pertumbuhan tanaman, berlatih, berkreasi, menghias dengan tempelan, daun kering, kerajinan mozaik, dan mendokumentasikan hasil kegiatan dan dikirimkan pada guru. Pembelajaran 2, mengamati perkembangan tumbuhan dan biji, menulis, menunjukkan daur hidup tanaman semangka, mencoba dan berlatih pentingnya bekerja sama. Pembelajaran 3, menulis dan membaca bunga nasional Indonesia, berkreasi mewarnai bunga, dan membaca dan berlatih membuat soal hasil panen dari seorang petani. Pembelajaran 4, perkembangan tumbuhan dan umbi, mencoba bermain lompatan, dan berlatih berbagai jenis umbi-umbian. Pembelajaran 5, perkembangan spora, mencoba latihan menanam dan menyiram tanaman di sekolah. Pembelajaran 6, berdiskusi tentang gambar langkah-langkah kegiatan sehari-hari. Pada aspek yang dianalisis, yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetisi lulusan. Dari semua pembelajaran yang terdapat dalam tema 2, subtema 4, sudah sesuai dengan standar kompetisi lulusan. Yang kedua, kesesuaian. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Dari semua pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Dari semua materi yang ada di tema 1, subtema 4, dalam pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kecakupan materi ditinjau dari materi esensial dan alokasi waktu. Materi dan alokasi waktu sudah sesuai, hanya saja untuk alokasi waktu masih tergantung pada guru dan disesuaikan oleh guru. Yang kelima, kedalaman materi, pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan kedalaman materi yang ditinjau dari pola pikir keilmuan. Yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Dalam pembelajaran, guru menyiapkan terlebih dahulu langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kompetisi dasar dan kompetisi inti dan menyiapkan beberapa kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, informasi keterpaduan, penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Karena adanya perpaduan mata pelajaran dan dalam setiap pembelajaran yang disajikan, pembelajaran contohnya model dalam pembelajaran tema 1, subtema 4, sumber energi guru, menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, dan berbagai model lainnya. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Dari pembelajaran 1 sampai 6 pada subtema 4 ini sudah menerapkan pendekatan saintifik. Kata-kata ajakan yang terdapat dalam buku seperti ayo mengamati, ayo beraksi, ayo renungkan, ayo membaca, ayo bermain peran, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih dapat dilihat pada buku guru kelas 3 tema 1 subtema 4 dalam setiap pembelajaran. Yang kesembilan, yang terakhir, memuat informasi tentang penerapan autentik. Penilaian autentik merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada buku guru kelas 3 tema 1 subtema 4, pada setiap pembelajarannya terdapat informasi berupa penilaian autentik dari setiap kegiatan pada setiap mata pelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Husni Aulia yang telah membacakan buku guru subtema 4. Dilanjut oleh Ica Francisca Hapan mengenai subtema 4 bagian buku siswa. Silakan kepada Ica, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis buku siswa. Yang pertama, judul buku Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, tema 1, subtema
4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk aspek yang dianalisis, yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan sudah sesuai. Kesesuaian dengan kompetensi inti sudah sesuai. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar sudah sesuai. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema sudah sesuai. Kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep materi esensial sudah sesuai. Alokasi waktu tidak sesuai karena tergantung masing-masing guru. Yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa sudah sesuai. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai konsep sudah sesuai. Yang kedelapan, penerapan pendekatan signifikan sudah sesuai. Penilaian yang kesembilan, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa sudah sesuai. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua sudah sesuai. Untuk kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan, yang pertama, buku siswa tema 1 subtema 4 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan. Hal tersebut terlihat pada tema 1 subtema 4 mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Pada pembelajaran 1 dan 2 berkenaan dengan perkembangbiakan dan perkembangan tumbuhan yang ditunjukkan pada pembelajaran 2 perkembangan dengan spora. Pembelajaran 3 mencoba menanam dan menyiram tanaman sekolah. Pembelajaran 4 mencangkok tanaman. Pembelajaran 5 cara mencangkok tanaman, menulis pertanyaan teks bacaan. Pembelajaran 6 bercerita tentang Udin dan teman-teman berkunjung ke perkebunan jambu dan mengajak masyarakat dalam menjaga tumbuhan dan tanaman dengan baik. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti, materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar, dilihat dari buku siswa kelas 3, tema 1, subtema 4, pada pembelajaran 3 terdapat yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema, materi yang terdapat pada buku siswa kelas 3, tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dapat terlihat pada pembelajaran 2. Pembelajaran 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, salah satunya dengan kegiatan menanam dan menyiram tanaman. Kecakupan yang kelima, kecakupan materi ditinjau dari kecakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pada tema 1, subtema 4, materi yang disajikan memiliki konsep dan suatu yang menjadikannya esensial. Untuk alokasi waktunya tidak ditampilkan atau tidak tercantum pada buku siswa karena tergantung masing-masing guru. Yang keenam, tahap pembelajaran. Di dalam tahap-tahap pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai persepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Di dalam buku siswa pada tema 1 subtema 4, pembelajaran 2, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan sesuai. Contohnya untuk yang pertama, pengenalan materi. Gambar di bawah ini menunjukkan sebagai pengantar pembelajaran kepada siswa untuk mengerjakan atau menuju kepada materi. Kegiatan inti
B, kegiatan inti, kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman pelajar siswa, kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni sesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Jika pembelajaran kontekstual, kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Dalam hal ini, menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. C. Kesimpulan. Kesimpulannya itu materi dalam buku siswa tema 1 tema 4 pembelajaran 1 hingga 6, yaitu siswa harus mau menganalisis, memahami, menyimpulkan, mengomunikasikan, menulis, menjawab pertanyaan, dapat memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah dengan tugas kolom yang telah disediakan, dengan menumbuhkan sikap penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk peserta didik. Yang dilihat pada buku siswa kelas 3 tema 1 subtema 4, materi yang disajikan dengan gambar yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan materi sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Yang kedelapan, penerapan pendekatan signifikan. Pendekatan signifikan merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan eksplorasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Yang kesembilan, ketersediaan sosial dan latihan. Di setiap pembelajaran terdapat latihan soal. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misalnya saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Yang ke-10, kolom interaksi antara siswa dengan orang tua. Di dalam buku siswa, kelas 3 tema 1 subtema 4, di setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan siswa bersama orang tua. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Francisca Kapan yang telah membacakan subtema 4. Berhubung waktunya begitu singkat, mungkin sekian pada hari ini diskusi kita. Semoga apa yang materi paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati teman-teman semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.